Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Alia dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Kali ini saya akan membahas tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebelum kita membahas tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi, terlebih dahulu kita bahas apa itu virus COVID-19. Virus COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, orang dewasa, hingga lansia bisa terpapar virus ini. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Kemudian virus ini menyebar luas ke berbagai negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran virus COVID di Indonesia, seperti protokol kesehatan 5M, vaksinasi, dan lain-lain. Protokol kesehatan 5M. Protokol kesehatan 5M itu apa saja? M yang pertama adalah memakai masker. Jika kita akan beraktivitas di luar, beraktivitas dengan orang lain, di luar rumah, seperti ke kampus, ke bank, ke minimarket, supermarket, sebisa mungkin kita menggunakan masker untuk meminimalkan angka positif COVID di Indonesia. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Setelah kita melakukan aktivitas di luar rumah dengan banyak orang, seperti kan biasanya kita kalau bertemu orang biasanya berjabat tangan, cipika-cipiki kalau cewek, terus dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak tahu tangan kita ada kumannya atau enggak. Tuh, kalau selesai aktivitas di luar, sebaiknya kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun untuk menghilangkan kuman yang menempel di tangan. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, kita bisa membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer agar kuman di tangan kita hilang. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jika kita berada di luar rumah dengan banyak orang, di tempat umum, di transportasi umum, selalu ingat menjaga jarak. Jarak antara kita dengan orang lain adalah 1 hingga 2 meter. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Semakin banyak kita bertemu orang, semakin sering kita ketemu orang, itu semakin tinggi resiko kita terpapar virus COVID-19 ini. M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Untuk mengurangi resiko virus ini, sebaiknya kita berdiam diri di rumah dahulu. Jika tidak ada kepentingan, lebih baik kita di rumah mengerjakan kegiatan-kegiatan kita di rumah dengan cara online seperti kuliah atau yang lain. Kecuali kita ada kepentingan yang mendesak, yang sangat penting sekali, baru kita tidak apa-apa keluar rumah, seperti membeli bahan makanan, bekerja, atau yang lainnya. Kemudian langkah berikutnya yang pemerintah Indonesia pilih untuk mengurangi positif COVID di Indonesia adalah vaksinasi. Apa sih vaksin itu dan pentingnya apa sih? Terus kan banyak orang yang habis vaksin ada yang meninggal, ada yang malah sakit. Itu gimana sih? Vaksin
vaksin itu sendiri adalah bukan kuman, tapi virus yang telah dinonaktifkan, yang telah pasif, yang telah mati, ya bukan mati, tapi udah nggak bisa menulari tubuh kita lagi, itu dimasukkan ke tubuh kita gitu. Jadi antibodi kita itu membentuk sistem kekebalan untuk melawan virus tersebut, sehingga jika suatu saat kita terpapar virus tersebut, kekebalan tubuh kita itu udah bisa melawan karena sistem antibodi kita itu udah terbentuk gitu. Terus pentingnya apa sih? Ya kita nggak mudah terkena COVID ini, baik dari gejala ringan, gejala berat, ataupun positif COVID-nya itu sendiri. Tapi vaksin ini tidak menjamin 100% kita tidak terpapar virus COVID. Ya walaupun sudah vaksin, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Vaksin itu sendiri banyak macamnya. Sedangkan vaksin itu kan virus yang dinonaktifkan dimasukkan ke tubuh kita. Ya jadi pasti ada efek sampingnya. Efek samping dari vaksin-vaksin tersebut bermacam-macam, beda-beda, nggak sama semua. Ada yang meriang, ada yang batuk pilek, ada yang lapar. Nggak tahu juga itu beneran efek dari vaksin atau enggak yang lapar itu. Ada yang kecapean. Itu efek samping dari virus tersebut. Tapi walaupun ada efek sampingnya, vaksin itu tidak bahaya, tidak mematikan. Vaksin itu untuk membentuk antibodi kita agar kita bisa melawan virus COVID-19 tersebut. Terus kok ada yang meninggal habis vaksin lah? Itu biasanya orang yang meninggal habis vaksin itu bukan karena divaksin, tapi karena dia udah punya penyakit bawaan seperti diabetes, seperti penyakit-penyakit yang mematikan lainnya, bukan karena COVID-nya, bukan karena vaksinnya. Mungkin itu karena habis divaksin atau pas ketika dia divaksin itu tubuhnya lemah, nggak bisa nyerap vaksinnya. Pokoknya nggak bisa nyerap sih, tapi gimana ya, tubuhnya ini kekebalan tubuhnya ini nggak kuat gitu buat melawan vaksin tersebut, sehingga tubuhnya lemah dan memungkinkan kematian tersebut. Ya intinya vaksin kan nggak bahaya, ya lebih baik kita vaksin gitu. Vaksin juga kan emang semua vaksin kan ada efek sampingnya, nggak cuma vaksin COVID-19 ini aja yang ada efek sampingnya. Vaksin yang sebelumnya seperti vaksin difteri pun ada efek sampingnya gitu. Jadi jangan takut untuk vaksin. Mari kita vaksin untuk meminimalkan angka COVID di Indonesia. Dan mungkin cukup itu dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu ingat protokol kesehatan 5M tersebut ya. Dan untuk yang belum vaksin, cepat-cepat vaksin, karena vaksin itu gak buat mati, gak bahaya. Ya mungkin ada vaksin-vaksin yang palsu, tapi untuk kali ini kita harus vaksin buat meminimalkan angka COVID-19 ini. Ya kalau ada vaksin yang palsu ya jangan ikut yang palsu, ikut yang asli aja. Gimana sih bedain vaksin yang asli sama yang palsu? Ya saya nggak terlalu tahu vaksin yang palsu atau enggak, ada yang palsu apa enggak tahu juga, karena
akhir-akhir ini banyak isu-isu tentang vaksin itu. Ada yang katanya vaksin itu nambah sakit tubuh kita, ada yang bilang vaksinnya itu palsu dan lain sebagainya. Tergantung diri kita sendiri percaya nggak itu vaksinnya asli atau palsu, ya tergantung kita juga. Kalau kalian nggak mau vaksin ya terserah kalian gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.